Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Ingatlah Perkataanku, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 15 ayat 20. Yesus bersabda, "Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, Yesus memberi peneguhan kepada para murid-Nya yang mengalami penolakan dari berbagai bangsa. Sabda Yesus, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus Aku." Saudara-saudara terkasih, orang kudus yang dirayakan Gereja Katolik pada hari ini sungguh mengimani Yesus Kristus. Memang ia tidak mengalami penderitaan karena penolakan orang lain. Tetapi Santa Gemma Galgani menjalani hidup dengan tidak mudah. Kedua orang tuanya meninggal dunia ketika ia masih kecil dan harus merawat adik-adiknya. Mereka hidup miskin. Ia menempa dirinya menjadi orang yang rajin berdoa. Ia sederhana dalam berpakaian, tetapi menyimpan kesucian hidup yang luar biasa dalam hatinya. Gemma menderita TBC sehingga ia ditolak menjadi seorang suster pasionis. Ia dikaruniai kelima luka Yesus, stigmata pada kaki, tangan, dan lambungnya, serta luka-luka pada kepala Yesus. Selain mengalami penderitaan badani, Gemma juga mengalami penderitaan batin yang hebat karena celaan orang-orang sekitar terhadap cara hidupnya. Gemma sadar bahwa ia mendapat tempat istimewa dalam hati Tuhan. Namun ia tetap rendah hati dan menganggap dirinya lebih rendah daripada orang-orang lain di hadapan Tuhan. Setelah wafat, Gemma dinyatakan sebagai orang kudus, bukan karena pengalaman rohaninya yang luar biasa, melainkan karena kesucian hidup dan kerendahan hatinya di hadapan sesama dan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, 11.500 kecenderungan manusia pada umumnya 4 Mei 2024 tidak mengingat apa yang dikatakan orang lain. Saudara-saudari, jika marilah kita mendengarkan renungan sebuah nasihat judul Teguran, Ingatlah Perkataanku, celaan, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 15, agar akibat dari perkataan negatif itu tidak diingat-ingat Yesus dan mengganggu hidup kita. Ingatlah apa yang para leluhur kita mewariskan nasihat yang luhur. Seorang hamba dalam bentuk pantun lebih tinggi daripada tuannya.
Sampai sekarang mereka telah menganiaya aku, warisan berbahasa mereka juga itu akan menganiaya tidak kamu. Semua nasihat tersebut jikalau mereka masih telah menuruti firman-Ku untuk kondisi saat mereka ini juga akan tetapi banyak juga kebenarannya melintasi waktu. Dalam para pemimpin akan mengingatkan anak buahnya dan Roh Kudus untuk bekerja rajin. Para guru, saudara-saudari terkasih para muridnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para pemimpin keagamaan pada suatu hari akan mengajarkan umatnya Yesus memberi peneguhan kepada para muridnya. Yesus pun yang mengalami penolakan muridnya dari berbagai bangsa akibat yang dialami sabda menjadi muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, bukanlah suatu keunggulan bahwa ia telah lebih dahulu keuntungan membenci aku daripada kamu. Sebaliknya, sekiranya kamu dari dunia, penganiayaan, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Saudara-saudara kamu bukan dari dunia, Yesus melainkan sengaja mengingatkan para murid dari dunia akan sikap orang lain kepada mereka. Dunia membenci kamu. Yesus hendak menguji, ingatlah apa yang telah kukatakan mereka kepadanya. Seorang hamba apakah mereka akan mundur mengikuti daripada tuannya? Apakah mereka akan telah menganiaya aku daripada sengsara bersama Kristus akan menganiaya kamu? Sampai hari ini banyak orang meninggalkan iman kepada Yesus jikalau mereka demi telah menuruti firman dan uang. Mereka juga akan banyak menuruti perkataan yang meninggalkan iman, tetapi semuanya Yesus itu demi kekuasaan terhadap kamu uang, karena nama. Banyak pula yang sebab tidak mencantumkan nama baptisnya yang telah agar tetap mendapatkan jabatan di kantornya. Saudara-saudara meninggalkan gereja Katolik, orang kudus agar yang dirayakan gereja Katolik pada hari ini sungguh mengimani Yesus Kristus yang mengalami langsung memang hidup ia bersama tidak mengalami penderitaan sudah mendapatkan karena penolakan orang lain dari orang-orang Yahudi. Tetapi Santa Gema umat Katolik perdana menjalani hidup dengan binatang buas yang ditonton orang tuanya meninggal dunia ketika ia masih kecil, mengorbankan hidupnya dan harus merawat demi iman kepada Yesus. Mereka di banyak negara miskin di sepanjang zaman. Ia menempa dirinya di Indonesia menjadi sendiri orang yang rajin berdoa. Sampai saat ini ia sederhana dalam gereja tidak mudah, tetapi bahkan ada yang dibakar hidup setelah yang luar biasa dalam hatinya. Beriman kepada Yesus, Gema menderita agar TBC, mendapatkan pemenuhan sehingga ia ditolak menjadi seorang suster, tetapi agar bersatu dengan Yesus. Semua kesengsaraan yang kita alami ia itu dikaruniai merupakan akibat Yesus sebagai murid Yesus pada kaki yang sudah mengalami kesengsaraan dan lambungnya karena ketaatan serta luka-luka pada kepala Yesus di surga. Selain mengalami penderitaan badani, kita tahu akibat juga mengalami Yesus penderitaan batin yang hebat. Apakah kita karena masih terus orang-orang sekitar terhadap cara hidupnya? Marilah kita berdoa bahwa ia mendapat tempat istimewa dalam mengikuti hidup putramu adalah memanggul salib kehidupan kami dan menganggap dirinya lebih rendah, tetapi kami daripada orang-orang lain. Putramu juga turut memanggul salib di samping setelah kami. Wafat, Gema dinyatakan menemani kami sampai Gunung Golgota, bukan karena pengalaman rohaninya yang luar biasa disalibkan dan ditebus dengan salib Yesus hidup dan kerendahan Engkaulah Tuhan kami di hadapan sesama dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.